Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita bersama di sini, dan tak lupa salawat beriring salam kepada pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari mahasiswa PPL Universitas Syakuala di SMP Negeri 17 Banda Aceh, dengan saya sendiri Sayuti Diana Fitri. Saya Nazul Destara, saya Naziratul Husna, saya Rusmanier, saya Ranja Pisani, akan memenuhi tugas di topik 3 perencanaan pengembangan kurikulum. Di sini kami telah berhubung dengan Bapak Muhammad Asri yang menjadi narasumber daripada pertanyaan yang akan kami ajukan Bapak dalam seputaran bimbingan dan konseling. Mungkin dari saya sendiri Bapak, untuk apa sih tujuan dari layanan BK itu sendiri Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk berdiskusi berkaitan dengan penerapan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan layanan konseling di sekolah itu adalah yang pertama untuk membantu siswa untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki, kemudian untuk membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek pribadi, aspek belajar, karir, dan aspek sosial emosional mereka. Jadi dengan adanya kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, harapannya para siswa itu bisa terbantu pada saat mereka menghadapi masalah, pada saat mereka ingin berkonsultasi, bertanya, ada wadah yang bisa mereka gunakan untuk mencurahkan segala isi pikirannya, isi hatinya, sosial emosionalnya, motivasi belajar dan sebagainya. Jadi tujuannya itu. Jadi untuk tujuan tadi ada pribadi, sosial, belajar dan karir, akan mencakup di situ. Kan ada namanya bimbingan klasikal. Nah, jika di bimbingan klasikal itu bagaimana Pak kemampuan peserta didik dilihat dari layanan BK tersebut? Ya, dalam format penerapan layanan BK di sekolah itu kan ada salah satunya layanan klasikal. Jadi layanan klasikal itu salah satu yang bisa digunakan oleh guru BK di dalam memanfaatkan kelas. Artinya guru BK itu diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam kelas agar bisa memberikan layanan-layanan informasi, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan berbagai macam informasi-informasi yang positif yang bisa digunakan oleh para siswa, khususnya siswa di kelas tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap tema-tema yang mereka memang mesti mendapatkan informasi tersebut. Jadi kita sebagai guru BK harus bisa mempersiapkan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena nanti sebelum masuk ke kelas, kita mempersiapkannya sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan sebelum kita masuk ke kelas. Jadi nanti temanya apakah itu berkaitan dengan belajar, bisa berkaitan dengan arah karir mereka, bisa interaksi sosial mereka dengan teman sebaya, bisa juga dengan hal-hal sifatnya pribadi. Itu semua bisa kita sampaikan secara klasikal, dan ini adalah kewajiban bagi guru BK untuk bisa menerapkan layanan klasikal ini kepada seluruh siswa yang menjadi tanggung jawab mereka. Guru BK itu punya tanggung jawab 150-250 orang siswa, dikurang 5 kelas, jadi mereka harus bisa memberikan layanan untuk anak-anak. Jika dalam layanan bimbingan klasikal itu kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan pendapatnya itu bagaimana Pak di SMP Negeri 17 Banda Aceh? Kemampuan seorang guru di dalam mengelola kelas itu juga menjadi hal yang mesti ada pada guru BK. Walaupun guru BK itu kemampuan dasarnya adalah konseling, tetapi di kelas mereka juga harus punya kemampuan dalam menguasai berbagai macam metode, berbagai macam pendekatan dalam hal bagaimana mereka bisa menarik perhatian siswa, bagaimana mereka bisa membuat suasana kelas itu bisa menjadi menyenangkan dengan tidak hanya menggunakan satu metode, hanya menggunakan satu pendekatan. Jadi pendekatan dan metode yang mereka gunakan itu harus up to date. Artinya harus sesuai dengan siapa kelas itu. Apakah kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau di SMA juga.
Jadi membaca sasaran ataupun konseli yang sedang kita akan berikan materi itu juga harus bisa dijadikan salah satu dasar untuk kita memilih metode, memilih pendekatan. Sehingga ada perbedaan antara guru BK yang masuk dengan guru mapel. Kalau misalnya ada sama, berarti tidak ada perbedaan guru BK masuk sekolah dengan guru mapel. Karena kita itu bukan guru mapel. Guru mapel itu dia punya ilmu yang akan dia transfer. Jadi kalau guru BK pada saat di dalam kelas, yang pertama buat bahagia dulu kelas itu. Bagaimana membahagiakan kelas? Artinya bagaimana anak-anak yang ada di kelas itu bisa senang pada saat kita masuk. Jadi jangan kita masuk kayak harimau masuk ke kelas, lari semua anak-anak kan enggak. Ini jadinya. Jadi menguasai kelas dengan berbagai macam pendekatan dan metode itu adalah satu hal yang harus dimiliki oleh guru BK. Jadi bagaimana anak itu bisa menarik apa yang kita sampaikan itu dia sangat antusias, mereka bersemangat. Nah, itu harus punya hal-hal yang seperti itu sehingga kelas itu tidak membosankan. Itu harus menjadi tanggung jawab mereka. Jadi begitu. Sepengalaman Bapak setelah melakukan bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok, itu respon dari peserta didiknya seperti apa? Memang kalau kita lihat respon itu bervariasi. Kadang-kadang kan ada anak yang memang ya baru tahu oh gini rupanya. Ada anak yang memang sudah sangat antusias, gitu kan. Ada yang anak yang memang minta lagi dia, Pak, masuk lagi Pak. Kenapa? Karena mungkin ada kesan-kesan tertentu yang mereka dapatkan dari apa yang kita lakukan di dalam kelas. Makanya kemampuan kita di dalam memberikan kesan dan pesan di dalam klasikal itu harus ada. Jadi jangan sama, kalau sama kayak ceramah itu tidak ada ice breaking, tidak ada dua arah, artinya cuma kita saja yang mendominasi. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu tema yang mereka butuhkan, itu biasanya antusias mereka sangat luar biasa. Kemudian kita buka pikiran mereka, kita rubah mindset mereka. Dan itu butuh beberapa kali pertemuan. Jadi sekali pertemuan itu, apalagi kalau pertemuan pertama itu harus betul-betul bisa memberi kesan yang luar biasa lah. Jadi mereka wah ini kayaknya asik nih, ya, kelasnya oke nih, besok harus ikut lagi. Wah, ini jangan kalau bisa besok jangan masuk lagi lah bapak tuh atau ibu tuh yang ada pusat itu. Ini yang harus didapatkan oleh guru. Jadi pertemuan pertama itu menjadi kunci. Kalau pertama kita menyenangkan, sudah pasti nanti anak-anak akan terus minta dia, Pak kapan masuk lagi Pak, kapan masuk lagi. Kalau sudah terjadi, dia akan antusias, dia akan menunggu. Pasti dia tunggu tuh, kapan jam BK, kapan gitu. Tapi kalau kayak menyeramkan gitu, kalau bisa jangan masuk lagi kan gitu. Ini sangat menentukan, jadi gitu. Jadi Pak, di masyarakat sendiri, di kalangan para siswa, di kalangan orang-orang yang awam akan bimbingan dan konseling menganggap bahwasannya bimbingan konseling itu adalah polisi sekolah yang menghukum siswa, yang menggunting-gunting rambut siswa, seperti itu yang kita dapatkan di kalangan masyarakat. Dan kami mau dengar dari Bapak, sebenarnya apa sih job desk pekerjaan sebagai guru bimbingan dan konseling yang sesungguhnya? Ya. Jadi pada prinsipnya kan kalau secara kita bilang secara teori prinsip dasar BK itu kan yang pertama membantu, memberikan layanan bantuan kepada para peserta didik untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang mereka miliki, baik itu potensi negatif atau potensi positif. Potensi negatif dihilangkan, potensi positif dikembangkan. Jadi kenapa paradigma masyarakat selama ini sangat tidak bersahabat dengan BK? Artinya hal itu memang ya dikarenakan ya guru-guru BK sendiri yang memposisikan diri sebagai guru BK yang ingin menjadi sebagai polisi. Sebenarnya kan kalau kita mau baca literatur, literasi yang ada, literatur yang ada, referensi yang ada, konsep dasarnya nggak seperti itu. Cuma dalam penerapannya yang membuat paradigma masyarakat itu berpikir seperti demikian. Jadi sekarang memang arah baru BK itu kan memang kedepannya bagaimana membahagiakan siswa. Jadi paling tidak yang pertama yang harus direfleksikan adalah berubahnya pola pelayanan yang harus dikuasai oleh para guru BK dalam memberikan pendekatan-pendekatan tersebut. Jadi guru BK yang pertama yang harus berubah. Kenapa? Karena
dampak dari perilaku dan metode yang digunakan oleh guru BK itu akan membuat persepsi masyarakat yang terus seperti itu. Tapi kalau guru BK-nya sudah berubah, otomatis persepsi masyarakat juga akan berubah. Makanya sekarang ini sudah dihimbau kepada seluruh guru BK, bahkan di prodi-prodi BK yang ada, itu dirubah polanya. Jadi guru BK itu harus santun, harus menarik, harus berwibawa, harus selalu punya rasa peduli yang tinggi, kesabaran tingkat tinggi, kemudian memberikan pendekatan-pendekatan yang memang sifatnya menyenangkan, tidak menyeramkan, ya. Jadi ini terus dilakukan. Artinya apa? Untuk merubah paradigma masyarakat yang sudah sangat lama tersebut terhadap persepsinya untuk guru BK dan kegiatan BK itu lama sekali. Makanya ke depan kita mengharapkan seluruh guru BK yang ada, pertama dia betul-betul harus paham bahwa dia itu guru bimbingan dan konseling yang tugasnya adalah mengoptimalkan potensi-potensi siswa yang dimiliki. Kemudian kalau ada masalah siswa, dia akan membantu memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar yang mana jalan keluarnya itu disepakati secara bersama dan anak-anak punya komitmen untuk berubah. Kemudian dari segi performanya juga dia selalu bertutur kata yang santun, mencontohkan kepada seluruh siswanya bagaimana sebenarnya guru BK itu harus bertutur kata, bagaimana dia harus menyapa, bagaimana dia harus bisa memahami kebutuhan-kebutuhan dari setiap siswanya, dan itu menjadi tanggung jawab semua guru BK, sehingga persepsi masyarakat terhadap BK yang polisi sekolah, BK yang tukang kejar-kejar siswa itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena emang nggak dilakukan. Kemudian satu lagi yang paling penting, mensosialisasikan itu ke seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kita berkomunikasi dengan seluruh manajemen sekolah, dengan kepala sekolah, dengan waka, dengan semua yang ada di sekolah, menyampaikan bahwa tugas BK itu membantu siswa, membimbing siswa, dan bukan untuk mencari kesalahan siswa. Kemudian kita buat SOP-nya, kita sepakati bersama sehingga semua stakeholder itu paham, oh ini tugas BK. Jadi ada urutan-urutan yang harus kita sampaikan. Misalnya setiap guru itu punya tanggung jawab terhadap anak. Di mana tanggung jawabnya? Misalnya kalau guru mapel di saat dia masuk jam pelajarannya. Nah, kemudian nanti kalau di saat dia mengajar mata pelajarannya itu ada anak-anak bermasalah, tentu dia yang harus menyelesaikan. Itu tahapan awalnya. Jika nanti tidak selesai, maka dia bisa koordinasi sama wali kelasnya. Wali kelasnya menerima laporan dari guru mapelnya dan melihat bagaimana masalah yang sedang dihadapi oleh si anak. Jika wali kelasnya tidak bisa menangani, baru nanti dia berkonsultasi dengan guru BK. Nah, jadi setelah itu dilakukan komunikasi antara guru mapel, guru wali kelas, guru BK. Di situ diselesaikan bagaimana persoalannya. Jika anak itu dibutuhkan pendekatan konseling, ya tentu guru BK akan panggil ke konseling. Kalau hanya sekedar berdiskusi supaya ada beberapa hal yang perlu diberikan kepada si anak dengan menyarankan berbagai macam perilaku yang harus diubah, itu sudah selesai. Tapi kalau terus berlanjut, nah berarti kita harus lakukan konseling berapa kali pertemuan, kita sepakati dengan anak-anak tersebut. Kalau sudah seperti itu juga tidak mencapai satu kata keberhasilan, misalnya kita bisa alihkan misalnya ke guru BK yang lain. Mungkin dengan kita tidak begitu pas, nggak cocok, kita bisa sampaikan ke teman BK kolega yang lain untuk bisa mengambil persoalan ini. Mungkin dengan guru tersebut dia bisa lebih terbuka, dia bisa lebih mudah berbicara gitu kan. Nah, jika itu juga tahapannya sudah kita lalui tidak juga mencapai titik yang berhasil, berarti kita harus konferensikan. Jadi kita diskusikan dengan wakil kesiswaan, dengan semua stakeholder yang ada, dengan portofolio yang sudah kita buat, riwayat dari seluruh penanganan yang sudah kita lakukan, dan disitulah nanti diputuskan oleh kepala sekolah. Itu namanya ada konferensi kasus. Apa yang diputuskan secara bersama dan itu diterima oleh semua pihak. Akhirnya itulah keputusan yang bisa dilakukan oleh sekolah dan sudah melalui tahapan-tahapan yang kita lakukan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung keluar, nggak ujuk-ujuk langsung
dipulangkan, nggak ujuk-ujuk langsung gini. Prosesnya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Sehingga orang tua juga merasa puas gitu kan. Artinya sekolah sudah melakukan proses itu dengan berproses dengan sistematis dan semua pihak itu terlibat. Jadi bukan hanya sekedar dia menerima informasi dari guru, dia juga bisa dapatkan dari konseling yang dilakukan oleh guru beritanya, sehingga nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa disampaikan ke orang tuanya, ke gurunya, akar persoalannya bisa dilakukan. Itu tahapan-tahapan yang sehingga dengan kegiatan-kegiatan yang tersistem seperti itu, pandangan masyarakat terhadap BK itu akan berubah dengan sendirinya. Artinya apa? Kita sudah punya SOP, kita sudah sampaikan begini. Nanti tinggal bagaimana penerapannya dan bagaimana terus kita mengupdate seluruh informasi yang ada supaya keputusan apa yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi mereka menerima dengan lapang dada gitu kan. Karena sudah sesuai dengan. Tapi kadang-kadang ada yang komplain, kenapa anak saya gitu, kenapa anak saya gitu, kenapa dikeluarkan, kenapa nggak ada pemberitahuan, kenapa nggak ada ini, nggak ada itu. Itu kan tahapan-tahapan itu karena nggak dilalui, jadi orang tua komplain. Tapi kalau sudah dengan sistem seperti itu kan mereka juga pasti ya nggak bisa ngomong apa-apa. Oh udah begini teman, anak saya juga sudah dibimbing, anak saya juga sudah diarahkan, tapi ya tidak ada perubahan sama sekali. Kita sebagai sekolah harus punya kewibawaan, ya nggak bisa juga kita berlarut-larut gara-gara dia anak-anak lain bisa rusak. Jadi itu yang bisa dilakukan, dan itu akan membuat layanan BK ini menjadi layanan yang betul memberi dampak positif, ya bukan hanya mengambil keputusan sepihak. Jadi gitu. Jadi untuk di layanan bimbingan konseling sendiri itu kan ada pribadi, sosial, belajar dan karir seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan juga yang paling sering digunakan setelah kami melihat dari PPL 1 di SMP Negeri 17 ini itu layanan dasar dan layanan responsif, yakni di mana bimbingan klasikal dengan bimbingan kelompok, konseling individual dengan konseling kelompok. Baik Bapak, jadi ada nggak Bapak kriteria tertentu dari siswa untuk diberikan layanan bimbingan konseling, baik itu layanan dasar maupun layanan responsif? Jadi pada prinsipnya kan seluruh siswa itu berhak mendapatkan layanan bimbingan konseling. Tergantung nanti layanan mana yang akan mereka dapatkan, kan gitu. Kalau pada peraturan regulasi dari pemerintah itu seluruh siswa itu wajibnya itu dapat layanan klasikal, ya itu yang memang secara aturan sudah disebutkan di dalam Permendikbud nomor 111 itu tahun 2014, di mana seluruh siswa itu mendapatkan layanan klasikal. Kemudian juga yang siswa yang menjadi tanggung jawab kita itu juga mereka juga mendapatkan layanan-layanan lain seperti layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok. Khusus untuk layanan konseling individual itu sangat tergantung kebutuhan. Artinya kalaupun seluruh siswa itu berhak mendapatkan layanan konseling individual, ya memang harus diberikan. Tetapi kan kadang-kadang di dalam penerapannya ini kan nggak semua siswa ya bisa mendapatkan layanan konseling individual. Karena cenderungnya kita ini kan konseling individual itu untuk anak-anak yang betul-betul punya masalah kan gitu, yang memang harus dilakukan konseling. Sebenarnya kalau kita mau lakukan konseling individual itu juga bisa kita lakukan untuk anak-anak yang nggak punya masalah dalam tanda kutip. Artinya apa? Dia punya prestasi, dia punya hal-hal yang membanggakan. Kadang-kadang dia bingung dalam memilih sesuatu, misalnya menentukan sesuatu, itu juga bisa kita ajak untuk konseling. Artinya kebutuhan dia beda, bukan untuk menyelesaikan masalah seperti yang kita jumpai selama ini gitu kan. Ya, anak yang jarang masuk sekolah, anak yang nggak bagus emosinya, anak itu yang memang sewajarnya kita lakukan. Nah, kemudian kalau yang responsif kan sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau ada kasus-kasus tertentu di sekolah yang memang harus disegerakan, itu harus diberikan layanan itu. Jadi kalau yang responsif itu istilahnya kayak UGD-nya lah.
anak berkelahi, anak berselisih, ya, kemudian ada pencurian, ada begini, ada begitu, itu kan memang harus ditangani. Nah, jadi sesegera mungkin supaya jangan berlarut-larut. Kalau ditunggu-tunggu nanti bisa muncul masalah-masalah lain. Nah, itu juga harus diselesaikan. Itu namanya yang direspon. Kemudian kalau untuk kelompok, kayak layanan bimbingan kelompok, itu bisa terjadwal kan, bisa kita jadwalkan kapan kita punya waktu dan kesempatan. Nah, kemudian kita bisa tentukan apakah itu topiknya topik tugas atau topik bebas, tergantung kita mau mekanismenya seperti apa. Makanya dalam penyusunan program itu kita juga harus jadwalkan, kita agendakan. Apakah nanti dalam seminggu sekali untuk kelas-kelas tertentu. Jadi kalau kita mau laksanakan semua layanan yang menjadi tanggung jawab mereka, ya tinggal kita jadwalkan dan kita susun di dalam perencanaan program. Jadi kalau yang responsif itu istilahnya kayak UGD-nya lah. Anak berkelahi, anak berselisih, ya, kemudian ada pencurian, ada begini, ada begitu, itu kan memang harus ditangani. Nah, jadi sesegera mungkin supaya jangan berlarut-larut. Kalau ditunggu-tunggu nanti bisa muncul masalah-masalah lain. Nah, itu juga harus diselesaikan. Itu namanya yang direspon. Kemudian kalau untuk kelompok, kayak layanan bimbingan kelompok, itu bisa terjadwal kan, bisa kita jadwalkan kapan kita punya waktu dan kesempatan. Nah, kemudian kita bisa tentukan apakah itu topiknya topik tugas atau topik bebas, tergantung kita mau mekanismenya seperti apa. Makanya dalam penyusunan program itu kita juga harus jadwalkan, kita agendakan. Nah, apakah nanti dalam seminggu sekali untuk kelas-kelas tertentu. Jadi kalau kita mau laksanakan semua layanan yang menjadi tanggung jawab mereka, ya tinggal kita jadwalkan dan kita susun di dalam perencanaan program. Dan itu juga nanti pada saat tema-tema tertentu itu sangat tergantung pada hasil asesmen yang kita lakukan. Misalnya di kelas ini lebih cenderung masalah pribadi, oh yang di kelas ini masalah sosial, oh yang kelas ini mungkin kalau di kelas 9 mungkin karirnya lebih dominan gitu kan. Jadi ini sangat tergantung pada hasil asesmen kebutuhan yang kita lakukan. Yang pasti kalau yang wajib itu klasikal sama responsif, kemudian yang lain itu bisa kita jadwalkan, kita agendakan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Karena keberadaan guru BK, ketersediaan guru BK itu juga jadi persoalan. Kalau misalnya guru BK dia sendiri, ada siswanya 500, nah itu kan dia harus betul-betul manage bagaimana supaya bisa berdampak gitu kan. Karena kalau nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan juga kadang-kadang susah guru BK ini untuk manage waktu kapan mengagendakan ini. Mungkin ada tugas tambahan lagi dari kepala sekolah, macam-macam kegiatan di sekolah, kita nggak tercover. Nah, makanya dia harus susun gitu. Nah, tapi yang wajibnya tetap 150 sampai 250 atau kalau kita mau hitung satu kelas itu 32, berarti tingkat 5 kelas satu orang guru BK. Itu wajibnya kalau dia memang walaupun dia sendiri. Karena kan guru BK itu juga bukan Superman kan. Tingkat 5 kelas saja itu udah lumayan, maksudnya udah lumayan kocar-kacir juga, apalagi kalau tingkat situasi dan kondisi sekolah yang meledak-meletup, nah itu bisa gawat juga. Tingkat 1-2 orang aja bermasalah kita udah panik, wah gimana. Kayak jam terbang BK itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menangani siswa. Jadi kalian juga harus banyak-banyak ngambil pengalaman ada ketenangan, itu harus ada. Dan kalau ada masalah, aduh kenapa? Awal itu. Kalau guru BK-nya duluan panik udah berdarah anaknya. Jadi kesiapan mental guru BK itu juga menjadi faktor, jangan sampai, karena pada prinsipnya kalau dalam konseling itu siap dulu kita sebagai konselor, baru kita bisa mengkonseling. Jangan nanti lihat darah anak udah ditumbuk satu copot giginya, udah panik guru BK-nya gimana mau menyelesaikan. Jadi gitu lebih kurangnya ya. Baik, selanjutnya Pak akan saya lanjutkan.
Jadi di sini mungkin saya akan bertanya terkait tentang siswa. Ya. Nah, di mana saya ada 5 pertanyaan, tapi dari 2 pertanyaan saya mungkin sudah terwakilkan tadinya. Jadi kan Pak, kalau di dalam BK kan ada layanan klasikal, di mana itu adalah layanan pembelajaran lah juga. Pasti kita dapat melihat situasi yang berbeda Pak, situasi tertentu dari beda-beda kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik agar mereka ingin ikut terlibat dan berani mengajukan kemampuan mereka, Pak. Kemampuan mereka. Baik, jadi dalam konseling yang layanan pembimbingan dan konseling khusus untuk layanan klasikal itu yang harus dimiliki oleh guru BK. Yang pertama, dia menguasai kelas. Untuk menguasai kelas tentu dia harus menguasai berbagai macam pendekatan, baik itu pendekatan yang ujung-ujungnya nanti bisa menggunakan metode-metode tertentu yang mana semuanya itu harus menyenangkan dan antusiasme dan bisa meningkatkan antusiasme anak dalam mengikuti. Jadi yang pertama, menarik artinya metode yang digunakan itu tidak membosankan. Kemudian pola komunikasi yang digunakan juga bukan seperti pola memerintah, memaksa, menekan dan seterusnya, tapi mengajak, menghimbau, mengkolaborasikan semua kegiatan-kegiatan yang mau kita laksanakan. Kemudian diselingi dengan berbagai macam variasi-variasi yang bisa meningkatkan perhatian anak, ya. Kemudian kita memahami seluruh anak yang ada di kelas itu, dan kita sudah tahu titik-titik di mana kira-kira siswa-siswa yang kira-kira rawan, sehingga kita bisa memberikan treatment khusus kepada mereka. Apakah nanti ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kita bisa berikan ke mereka, yang mereka itu sangat antusias untuk kegiatan itu. Makanya memahami karakteristik seluruh peserta didik itu menjadi hal yang wajib bagi guru BK pada saat ngurus kelas. Jadi dia harus paham nih, kelas ini, kelas ini, kelas ini, sehingga antar satu kelas dengan kelas yang lain itu punya metode dan pendekatannya yang berbeda. Oh, kalau ini dia lebih dominan, anak-anaknya suka praktek, banyak main-mainnya, banyak ininya. Nah, kita harus lebih dominan ke situ. Oh, di kelas ini nggak begitu banyak tuh anak-anak yang gitu, tapi mereka lebih lebih suka bekerja sama, kelompok dan lain sebagainya. Nah, kita coba cenderung ke situ. Jadi pemahaman kita terhadap kelas yang mau kita masuk itu harus luas, harus dalam. Kemudian pemilihan metode dan pendekatan yang betul-betul tepat sasaran, artinya tidak membosankan, bervariasi, sehingga nanti anak-anak itu pasti akan memberikan feedback yang positif. Jadi kemudian penguasaan materi, apa yang kita ingin sampaikan, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita punya, ya. Jadi jangan masuk kasih materi tertentu tapi kita nggak kuasai itu materi, sehingga nanti kalau ada anak-anak tanya bingung nih jawabannya gimana, karena terlalu saklek sama PowerPoint misalnya. Makanya penguasaan materi itu juga bisa mempermudah kita untuk mengelola kelas. Kenapa kita nggak fokus di satu ini aja kan, materinya apa, bisnya apa. Kenapa? Karena kita nggak begitu kuasai. Makanya kelas itu akhirnya ya terbengkalai. Makanya itu yang paling penting. Makanya belajar terus dan jam terbang juga, sering-sering masuk kelas, sering ngobrol. Kadang-kadang tema itu kita tulis aja, misalnya ini, udah. Akhirnya improvisasi aja, yang lain improvisasi. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita sering baca, kita sering diskusi. Jadi pada saat di kelas itu kita mudah menyampaikan semua materi-materi yang sudah kita kuasai. Tapi kalau kita sibuk dengan materi, akhirnya anak-anak nggak terkelola dengan baik, yang ribut, akhirnya udah ini, udah itu, yang ini, yang itu. Jadi itu yang benar-benar harus kita miliki, sehingga di kelas itu kita bisa menjalankan kegiatan layanan klasikal dengan baik dan anak-anak antusias. Jadi dalam proses pembelajaran baik dalam layanan klasikal dengan kelompok, pasti kita akan mendapatkan hambatan, Pak. Ya. Apa saja sih Pak hambatan yang mungkin Bapak
dapatin dari siswa di dalam kelas? Yang pertama memang kalau nggak sesuai dengan mood anak-anak itu pasti kita akan dapat hambatan perilaku anak yang tidak mendukung kegiatan, artinya respon mereka tidak baik. Misalnya mereka buat keributan, mereka ngobrol ya, tidak mau ikut serta, keluar masuk itu kan. Nah, itu hambatan-hambatan yang itu. Jadi untuk itu kalau kita gunakan teknik metode yang tepat itu akan meminimalisir hambatan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah kita prediksi sebelumnya. Misalnya kalau ada anak begini, kita harus lakukan metode ini. Kalau anak begini, nanti yang keluar masuk, kita gini. Nah, jadi itu sudah kita prediksi. Nah, biasanya itu kalau sudah bosan, artinya kalau kegiatan yang kita lakukan itu sudah membosankan, sudah pasti hambatan. Nah, jadi cara kita supaya jangan membosankan harus benar-benar menyenangkan. Nah, makanya 10-20 menit itu anak-anak udah mulai masuk buat game, ada ice breaking, jadi mereka fokus lagi gitu kan. Jadi jangan ngegas terus, anak-anak kadang-kadang wah ini apa nih kok sampai setengah jam nggak berhenti ya. Ini ada jeda, kemudian ada mendekati mereka, tanya gimana, ada kegiatannya ya. Ada yang dia lakukan, ada lembar kerjanya, ada yang mereka buat, ada yang mereka praktekkan, ini macam-macam. Jadi nggak boleh monoton. Dan memang kalau kita lihat yang kedua itu hambatannya waktu. Memanage waktu itu juga kadang-kadang menjadi persoalan. Misalnya kita cuma punya waktu 45 menit. Jadi untuk membagi sesi-sesi di mana kita bisa di mana kita, nah, itu juga harus tepat sehingga kita nggak kelewatan atau nggak kecepatan dan sebagainya. Jadi itu memang harus dilatih. Untuk mengelola kelas dengan berbagai macam hambatan-hambatan itu kita harus latih supaya kita bisa selesaikan perilaku yang baik. Akan melanjutkan oleh Kak Risma. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan pertama sampai ke Raihan tadi itu sudah memang mewakili pertanyaan dari yang saya mau tanyakan. Nah, tetapi di sini mungkin bisa ditambahkan, Bapak, sekarang itu kan sudah pembelajaran abad ke-21. Ya. Nah, pembelajaran abad ke-21 itu sudah menuntut siswa untuk aktif dan berpikir critical thinking yang ada 4 situ kan. Nah, bagaimana kita sebagai guru atau Bapak yang mungkin sudah menerapkan pelayanan BK dengan siswa yang harus memenuhi pembelajaran abad ke-21. Jadi pada prinsipnya kalau kita ingin mengimplementasikan pembelajaran abad 21, yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah penguasaan materinya dulu. Artinya kita benar-benar sudah khatam dulu sama apa yang mau kita sampaikan. Kalau nggak bisa tuh. Kalau kita masih al dengan materi yang mau kita sampaikan itu nggak jalan. Kemudian ketepatan di dalam memilih metode. Ketepatan dalam metode, kesesuaian dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan menggunakan berbagai macam teknik bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ke anak-anak itu lebih bisa membuat mereka itu terpancing pola pikirnya. Jadi pertanyaan bukan pertanyaan tertutup, lebih dominan pertanyaan terbuka. Misalnya, bagaimana pendapat kamu kalau misalnya kamu dihadapkan dengan persoalan ini? Tentu dia berpikir kan, oh kalau saya Pak, kalau begini saya akan begini. Jadi kan itu ada respon yang kita coba pancing dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan supaya anak berpikir. Jangan tanya apakah kamu sudah ini sudah itu aja pertanyaan, jawabannya pasti. Jadi kalau pertanyaannya terbuka, kita bisa menggali bagaimana kalau kamu begini, bagaimana pendapat kamu jika nanti kamu begini. Kalau kamu dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, apakah kamu begini atau begini? Bagaimana? Nah, itu kan dia akan berpikir, oh kalau ini Pak, saya gini.
Itu sekaligus untuk mendorong siswanya merefleksikan dirinya atau Iya, nanti kita arahkan ke situ. Pada saat mereka menghadapi sesuatu yang memang mereka harus merefleksikan apa yang sedang kita bicarakan, ya tentu kita tanyakan. Nah, tentu yang pertama kita tanyakan bagaimana kondisi dia hari ini, kemudian apa yang dia rasakan. Nah, kemudian setelah dia dapat materi dari kita, kira-kira apa nanti tujuan atau apa nanti tindak lanjut yang akan dia lakukan. Jika kita bicara tentang disiplin, gitu kan, pasti nanti kira-kira setelah pertemuan ini apa yang kamu rencanakan. Nah itu kan dia berpikir, Pak saya nanti mau bangun lebih cepat, atau saya nanti akan ini ya, saya ini. Nah, kalau bisa kamu tulis, nah kita sarankan gitu, kalau bisa kamu tulis supaya apa? Kamu ingat apa yang mau kamu rencanakan. Jadi jangan lepas. Kalau kita cuma tanya dia ngomong, nanti dia lepas aja gitu, cuma ngomong. Tapi kalau ditulis, palingnya ada yang bisa dia catat. Jadi gitu. mungkin bisa dilanjutkan. Dari tadi kan pertanyaan dari teman-teman dan jawaban Bapak sudah sangat mewakili Pak. Ya. Jadi mungkin saya hanya ingin menambahkan sedikit pertanyaan. Jadi kan kebutuhan perkembangan, gaya belajar dan minat siswa itu kan setiap siswa itu berbeda-beda ya Pak. Jadi gimana cara kita sebagai guru untuk mengakomodasi hal tersebut kepada siswa tapi tetap sejalan dengan tujuan pembelajaran yang seharusnya? Ya. Jadi kita kan sebagai guru BK kan punya tanggung jawab melakukan asesmen. Ini asesmen di awal itu menjadi kunci lah kita menggunakan. Pada saat kita dapatkan berbagai macam data-data dari berbagai macam karakteristik anak yang berbeda-beda, tentu kita memetakan, artinya kita petakan, oh ini di kelas ini anaknya lebih dominan ini, di kelas ini anaknya begini, di kelas ini begini. Dari siswa yang menjadi tanggung jawab kita itu 500, kalau kita bilang 250 lah kalau kita bilang. Sehingga dari situ kita bisa memprediksikan dan merencanakan bagaimana kita menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik kelas tersebut. Nah, kemudian baru kita siapkan, misalnya ini di kelas ini kita harus lebih banyak memberikan materi-materi yang lebih menggunakan visual misalnya. Artinya di kelas itu karena banyak anak-anak yang lebih metode gaya belajarnya visual, sehingga nanti dominasi metode yang kita gunakan itu klop sama kebutuhan anak-anak di kelas. Makanya asesmen itu menjadi penting. Jadi kalau misalnya kita melakukan asesmen dengan tepat dan menganalisanya dengan baik, pasti pada saat kita masuk memberikan layanan itu sudah sesuai. Nanti kita petakan, misalnya nih anak sering terlambat nih, ada sekitar 12 orang di kelas ini terlambat terus gitu kan. Nah itu nanti kita kasih sesi tertentu untuk merefleksikan perilaku terlambatnya itu dengan berbagai macam konsekuensi yang harus kita sampaikan gitu kan. Itu yang harus kita coba lakukan di awal. Pada saat kita sudah menerima SK misalnya, Ibu ditugaskan untuk tahun pelajaran ini di kelas 71, 72 sampai 75. Itu kita langsung gerak tuh, siapkan asesmen. Apakah itu dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk macam-macam lah kuesioner yang asesmen yang bisa kita gunakan, gitu kan? Semuanya terhimpun. Setelah itu kita analisa, baru kita petakan kelas 71 ini, kelas 72 ini. Gitu-gitu terusnya. Baru nanti siapa yang berhak mendapatkan layanan ini, masukkan dalam satu program. Itu jadi program tahunan. Jadi dijabarkan lagi di program semesteran sampai di layanan yang kita masuk ke kelas dengan persiapan RPL yang kita sudah siapkan. Dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk memfasilitasi setelah masuk kelas juga kita bisa tanya kira-kira yang sudah kita ini gimana, apa lagi yang kira-kira yang mau kita coba bicarakan gitu kan. Jadi lebih banyak bertanya kepada mereka sehingga mereka juga sungkan-sungkan untuk memberikan masukan gitu kan. Jadi kita nggak mendominasi lah dalam layanan. Jadi ada lagi nggak kira-kira yang mau kita bahas untuk minggu depan misalnya? Atau menarik nggak nih bahasan ini?
kayaknya enggak Pak, bosan gini, gimana kalau ini Pak, jadi boleh kita coba komunikasikan dengan mereka. Jadi enggak, karena kita bukan mata pelajaran yang harus ada tahapan-tahapan kayak matematik, harus ini, ada kurikulumnya kan. Kalau mereka kan enggak. Kalau itu memang mereka butuh, ya jalan terus. Mungkin ini terakhir Pak. Iya. Untuk podcast kita ya. Karena Pak ada pengalaman dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman disabilitas ini. Pasti ada tantangan kan Pak. Bagaimana jika ada kesalahpahaman Pak? Bagaimana cara Bapak meminimalisir kemungkinan kesalahpahaman itu Pak? Itu yang pertama, dalam menjalankan aktivitas kita sebagai guru BK tentu banyak pihak yang kita akan hadapi kan, dan kesalahpahaman itu juga akan terjadi pada saat-saat kita melaksanakan kegiatan, misalnya dengan orang tua, dengan siswa, dengan guru-guru yang ada. Makanya yang paling penting yang harus kita jaga itu adalah yang pertama pola komunikasi. Ya, pola komunikasi kita itu tidak boleh egosentris, artinya kita tidak boleh merasa kita itu yang paling benar. Itu yang pertama. Kemudian menjalin terus hubungan komunikasi yang baik, sehingga misalnya kita memprediksi ini agak sulit nih orang tuanya menjaga komunikasi, kita harus punya cara bagaimana melakukan pendekatan yang efektif sehingga pola komunikasi yang kita gunakan itu tidak menekan, tidak intimidasi, tidak membuat mereka tersinggung gitu kan. Itu yang harus betul-betul dijaga. Jadi untuk meminimalisir kesalahpahaman itu ya kita betul-betul memiliki data yang akurat, kemudian menyampaikannya dengan tepat. Jangan sampai nanti kita mau bilang rupanya orang tuanya nggak paham, makanya kita tahu ini orang tua backgroundnya seperti apa. Maka nanti kalau saya saya sampaikan seperti ini, mereka paham nggak? Gitu. Jadi pemahaman terhadap sasaran yang mau kita sampaikan itu juga harus ada. Kemudian bagaimana kita menyampaikan itu dengan pola-pola komunikasi yang efektif, ya, tidak mengintimidasi, tidak menyinggung. Itu juga jadi hal yang penting. Makanya pada saat kita tahu ini inti persoalannya, kita coba cari akarnya dulu supaya nanti jangan ada kesalahpahaman. Makanya kalau misalnya ada persoalan harus dapat info dari kedua belah pihak, dari si A si B, jangan dari si B aja, orang tua si B aja, orang tua si A, nanti kita nggak dapat apa, kita langsung sampaikan gitu kan. Nah, tiba-tiba rupanya lain lagi yang si B menanggapi, akhirnya kita jadi provokator ini yang bukan jadi penyelesai masalah, jadi masalah baru lagi. Nah, itu yang paling penting. Kayak kalau ada persoalan, simpan dulu semua informasi, dapatkan semua informasi. Setelah informasi itu terkumpul, baru kita ambil satu keputusan apa yang paling tepat. Ya, jadi itu yang penting. Kemudian bagaimana kita mendekati orang tua, guru, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar dan sebagainya. Itu kita coba terapkan. Mudah-mudahan ya, seluruh kesalahpahaman itu bisa kita atasi. Ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak, jadi atas diskusi kita tadi untuk podcast ini itu kepada guru bimbingan dan konseling pastinya itu harus adanya job desk, mengetahui job desk sebagai guru BK itu sendiri, memahami tentang pemahaman tentang layanan bimbingan dan konseling pastinya yang tentunya itu menguasai materi dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang terpenting dalam guru bimbingan dan konseling itu ya ini memahami teknik dan metode yang tepat sebelum dilakukannya layanan bimbingan konseling, baik layanan dasar maupun layanan responsif. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu guru BK yang menyenangkan. Dimana Bapak terima kasih atas waktunya untuk hari ini, untuk dapat berdiskusi dengan kami dari mahasiswa PPL SMP Negeri 17 Banda Aceh mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton semua. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita, bukan hanya kami dari mahasiswa PPL 1 dan juga untuk penonton di rumah yang
akan menjadi guru BK nantinya. Dan intinya menjadi seorang guru itu adalah untuk terus belajar dan belajar untuk mencerdaskan generasi bangsa. Saya Sayyidina Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.